Ketika Rusia memulai invasinya ke Ukraina pada 24 Februari 2022, dunia seolah berhenti sejenak. Ledakan mengguncang Kiev, Kharkiv, hingga Mariupol, dan di tengah hiruk-pikuk sirene udara dan runtuhnya bangunan sipil, ada lebih dari 130 warga negara Indonesia atau WNI yang tersebar di berbagai wilayah Ukraina. Sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa, tenaga kerja migran, dan staf diplomatik. Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Evakuasi menjadi prioritas utama. Namun realitas di lapangan berbicara lebih keras daripada rencana. Satu unit pasukan khusus dari TNI, Gabungan Kopassus, Denjaka, dan Sat-81 Gultor dikabarkan dikirim secara diam-diam dalam misi penyelamatan. Misi ini tidak hanya berbahaya, tapi juga sangat politis. Ukraina bukan zona yang mengundang intervensi militer negara asing, terutama dari negara non-NATO. Namun Indonesia menghadapi dilema moral. Membiarkan warganya terbunuh di zona perang bukanlah pilihan. Ikuti terus video ini sampai selesai, agar kita semua tahu betapa hebatnya pasukan khusus kita di Ukraina. Salam NKRI, harga mati. Pada malam keempat invasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kiev, mengirimkan pesan SOS ke Jakarta. Evakuasi tidak dapat dilanjutkan, konvoi terjebak dan diperlukan bantuan. Konvoi yang membawa 48 WNI dari Kiev ke Lviv harus berhenti di pinggiran kota Zhytomyr karena jalan utama telah diblokir oleh pasukan Ukraina yang paranoid terhadap infiltrasi Rusia. TNI langsung mengaktifkan rencana darurat Operasi Garuda Aman. Tim elit beranggotakan 12 orang diterjunkan dari pangkalan militer di Eropa Timur yang bekerja sama dengan negara sahabat. Mereka masuk melalui rute darat dari barat, menyamar sebagai tim medis PBB. Namun penyamaran itu hanya berlaku sampai checkpoint ketiga. Setelah itu, baku tembak pecah pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 2.13 dini hari di hutan pinus antara Krosten dan Zhytomyr. Tim TNI yang membawa 3 kendaraan sipil mengangkut WNI dicegat oleh unit pertahanan teritorial Ukraina. Identitas mereka diragukan. Walau telah menunjukkan dokumen PBB palsu yang sangat meyakinkan, seorang perwira Ukraina melihat kejanggalan. Terlalu tenang untuk ukuran tim medis. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu tentara Ukraina menodongkan senapan AK-74 ke arah komandan tim TNI, Mayor Infanteri Raka Satwika. Dalam hitungan detik, Raka menjatuhkan tentara itu dengan teknik diseram dan langsung memberi perintah. Formasi ketiga, Alpa kanan. Tembakan pun meletus. Dalam tempo 180 detik pertama, 5 tentara Ukraina tumbang. 2 di antaranya dilumpuhkan non-mematikan. TNI mengandalkan kecepatan, senyap, dan peluru karet lapis baja hanya digunakan jika benar-benar perlu. Misi mereka bukan membunuh, tapi membawa pulang nyawa. WNI di dalam kendaraan hanya mendengar dentuman tembakan dan teriakan perintah dalam bahasa Indonesia. "Diam! Tutup kepala kalian!" Salah satu WNI, mahasiswa bernama Rini, bersaksi kemudian bahwa suara itu adalah suara penyelamat, suara Indonesia di neraka. Pasukan TNI berhasil menembus brigade pertama, namun drone Ukraina sudah terbang di atas posisi mereka. Komandan Ukraina memerintahkan fire at will karena mengira ini adalah sabotase Rusia. Pertempuran kedua terjadi di jembatan Sepitivka saat tim TNI menyeberangi sungai kecil dengan truk sipil. Misil anti kendaraan menghantam sisi belakang. 2 WNI terluka dan tanpa ragu, Sirda Wahyu yang bertugas sebagai paramedis tempur
langsung melindungi mereka dengan tubuhnya terkena pecahan logam di punggung. TNI membentuk perimeter defensif. Di bawah hujan peluru, Letnan 1 Ardi mengatur pergerakan mundur sambil menembakkan granat asap untuk mengaburkan posisi. 1 lawan 8. Mereka bertahan selama 12 menit sambil menunggu konvoi kedua yang membawa bantuan senjata ringan dan amunisi. "Kita bukan penjajah, kita penyelamat," kata Mayor Raka saat meminta pasukannya untuk tidak membalas serangan secara membabi buta. Prinsip ini ditegakkan meski tekanan psikologis dan fisik mendekati batas. Lalu pada tanggal 3 Maret 2022, setelah melalui 2 hari perjalanan yang penuh pertempuran kecil dan penyergapan, tim akhirnya mencapai perbatasan Lviv. Di sana, pasukan Ukraina yang telah menerima klarifikasi dari KBRI dan militer Polandia mulai melunak. Setelah verifikasi identitas, tim TNI dan WNI diberi izin melintasi ke sisi Polandia. Sebelum melewati perbatasan, salah satu WNI, anak kecil berusia 9 tahun bernama Fikri, berkata pada prajurit TNI, "Abang tentara, apakah Indonesia sudah aman?" Pertanyaan yang sederhana, tapi menusuk. Di tengah konflik global, anak-anak kita hanya ingin pulang, dan itulah makna dari seluruh operasi ini. Sementara sebagian besar WNI berhasil melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Polandia dengan selamat. Situasi tak semudah yang dibayangkan. Dari 132 WNI yang terdata, 14 orang masih berada di wilayah timur Ukraina, dekat Dnipro dan Zaporizhia. Tim TNI awal, setelah menyerahkan WNI evakuasi pertama, memutuskan untuk kembali ke Ukraina. Keputusan ini bukan hasil perintah Jakarta, melainkan suara hati. Mayor Infanteri Raka Satvika dalam rekaman radio yang bocor kemudian berkata, "Kalau kita pulang sekarang, itu artinya kita meninggalkan mereka, dan TNI tidak pernah meninggalkan siapapun." Lalu kali ini, mereka harus bergerak tanpa dukungan, tanpa koordinasi penuh dari kedutaan, dan yang lebih berbahaya, melintasi wilayah yang kini dikuasai penuh oleh milisi pro-Rusia dan pasukan Ukraina yang bersiaga di 2 sisi sungai Dnieper. Pada malam 5 Maret 2022, tim Garuda kembali melintasi Lviv, menyusup masuk ke Ukraina melalui jalur irigasi bawah tanah yang digunakan oleh pengungsi. Mereka membawa perlengkapan ringan, senjata laras pendek, peluru supersonik, drone mikro, dan 1 radio militer tak terinskripsi agar tetap dalam jangkauan sinyal terbatas. Lokasi WNI diduga berada di desa kecil bernama Sinilikov, 70 km dari garis konflik. Setibanya di utara Zaporizhia, mereka menghadapi kejutan. Milisi sipil bersenjata menguasai jalan utama dan menyandra WNI, mengira mereka sebagai mata-mata Rusia. Waktu menjadi musuh. TNI punya 2 pilihan, negosiasi dalam bahasa yang mereka tidak kuasai, atau bertindak dengan cepat. Mereka memilih yang kedua, dengan kehormatan dan resiko. Pada pukul 4.12 dini hari, dalam gelap total dan suhu -8 derajat, TNI melakukan manuver penyergapan di rumah warga yang dijadikan tempat penahanan WNI. Taktik infiltrasi diam digunakan. Drone mikro yang mengirimkan umpan suara untuk mengalihkan perhatian milisi penjaga di sisi barat rumah. Sersan 1 Wahyu dan Kopral Adi menyelinap dari sisi timur, melumpuhkan 2 penjaga dengan peluru bius. Saat mereka hampir masuk ke ruang utama, tembakan keras memecah keheningan. Salah satu milisi melihat bayangan dan menembak membabi buta. Seorang WNI, wanita lansia, terkena serpihan kaca. Seketika itu juga, formasi tempur berubah. Mayor Raka memerintahkan pengepungan penuh. Baku tembak terjadi di dalam lorong sempit rumah warga. Tim TNI menggunakan granat flashbang untuk melumpuhkan milisi, lalu mengevakuasi WNI secara cepat ke kendaraan pickup sipil yang telah diamankan di belakang gudang. Pertempuran ini berlangsung selama 19 menit. Dari total 9 milisi, 5 dilumpuhkan, 2 tewas karena tembakan milisi mereka sendiri yang panik, dan sisanya
melarikan diri. Dalam perjalanan keluar dari Zaporizhia ke arah barat, TNI berencana menggunakan kereta barang yang bergerak menuju barat. Digunakan PBB untuk bantuan medis. Namun saat mereka tiba di stasiun Pavlograd, kereta itu dibajak oleh kelompok paramiliter Ukraina yang curiga bahwa orang-orang di dalamnya adalah pelarian dari Rusia. Tidak ada waktu untuk menjelaskan saat tim TNI mencoba meyakinkan letusan RPG mengenai salah satu gerbong. Pasukan Indonesia kini berada di tengah pertempuran antara kelompok pro pemerintah dan milisi lokal. TNI memutuskan mengaktifkan kode red, tidak lagi bertahan, tapi merebut kereta. Dalam waktu 8 menit, operasi ini menjadi salah satu aksi ofensif tercepat sepanjang sejarah TNI di luar negeri. Mayor Raka memimpin serangan frontal ke gerbong depan. Sersan Wahyu dan Letnan Ardi menembus sisi belakang dengan smoke grenade dan peluru anti-armor. Tak satu pun anggota TNI gugur, meski Leda Ardi mengalami luka tembak di paha. Kereta berhasil direbut. Mereka berangkat dalam kondisi darurat menuju Dnipro, lalu bertemu dengan konvoi diplomatik dari PBB dan ICRC yang akhirnya menyelamatkan seluruh kelompok. Ketika Indonesia dan dunia mengira semua WNI telah diselamatkan, sebuah pesan masuk ke sistem KBRI di Warsawa pada 10 Maret 2022. Pengirimnya adalah Samsul Bahri, seorang pelaut asal Batam yang terdampar di pelabuhan Odessa, Ukraina Selatan. Ia terkunci dalam kapal dagang berbendera Liberia yang rusak akibat ledakan peluru kendali Rusia. "Saya WNI, kapal saya karam, saya terluka, saya butuh bantuan." Pesan itu sederhana, tapi mengandung ancaman besar. Odessa saat itu adalah titik panas antara pasukan Rusia dan Ukraina, salah satu kota pelabuhan yang terus digempur dari laut dan darat. Mengirimkan tim penyelamat ke kota ini sama artinya dengan berjalan ke neraka dengan seragam lengkap. Namun bagi TNI, satu WNI tetaplah nyawa bangsa. Maka diputuskan, misi lanjutan akan dilakukan. Nama operasinya adalah Garuda Hitam. 3 prajurit terbaik dipilih dari tim sebelumnya, Mayor Raka Satwika, Sersan Wahyu, dan Leda Ardi, bersama 2 operator cyber dari BAIS dan 1 penerjemah lokal asal Ukraina yang telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan misi. Di dunia yang terus mempertanyakan peran militer dan diplomasi, Indonesia diam-diam menulis babaknya sendiri. Intervensi tak bersenjata di perang bersenjata. Mereka tidak mengibarkan bendera, tapi mereka membawa pulang nyawa. Dan itulah esensi dari kekuatan yang sesungguhnya. Bukan ketika dunia tahu, tapi ketika rakyat selamat. Bukan ketika nama dipuji, tapi ketika nurani terpenuhi.